untuk tidak menghadiri acara televisi lagi. Dan diperkirakan 10 hari ke depan si Titi akan diterbangkan pulang ke tanah kelahirannya Taiwan. Saya nggak tahu perasaan Mbak Sitinya gimana setelah nanti harus berpisah ya, mau nggak mau, karena ini peraturan dua negara yang harus kita hormatin sebagai warga negara yang baik. Nah, apakah kepulangan Titi ini didamping Mbak Siti apa enggak, masih menjadi pertanyaan. Ya, sebagaimana kalian tahu, pihak Teto pengen cepet-cepet nih biar nggak ricuh apa dipanjang. Ya, kita ngerti dong, sebagai perwakilan negaranya dia harus menjaga nama baik negaranya gitu loh. Diam-diam, Siti punya misi khusus, ikut ke Taiwan jika Sawang dideportasi. Takut hal ini terjadi. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Siti akan ikut ke Taiwan jika anak disabilitas yang dia rawat yakni Sawang dideportasi ke negara asalnya. Mantan TKW Taiwan itu khawatir jika melepaskan Sawang sendiri. Dia takut terjadi hal yang tak diinginkan jika Sawang pulang ke Taiwan sendiri. Seperti anak sendiri, dia akan ikut ke Taiwan demi menjaga Sawang. Diketahui, pihak Taipei Economic and Trade Office atau TETO belum lama ini telah menghubungi Siti TKW Taiwan terkait nasib Sawang. Keputusan TETO akhirnya sudah bulat. Sawang akan dipulangkan ke Taiwan 10 hari dari saat TETO menghubungi Siti. Saya dengar dari Siti sih, TETO ada ngucapin kayak dalam 10 hari ini TETO berupaya untuk segera memulangkan Sawang ke negara asalnya, kata Faisal So. Dikutip pada Jumat, 9 Juni 2023. Terkait kepulangan Sawang, Siti mengaku akan ikut ke Taiwan menemani anak majikan yang sudah 10 tahun diasuh itu. Di sana, ia akan menjalankan misi demi kebaikan Sawang di Taiwan tanpa dirinya. Tetap ikut, nggak ada yang bisa di pesawatnya. Takut gimana-gimana, kata Siti di live Instagramnya. Sebelum itu, Siti juga sudah mewanti-wanti jika Sawang pada akhirnya harus dideportasi. Sejak Januari, ia sudah mempersiapkan diri untuk ikut ke Taiwan jika Sawang diputuskan untuk pulang. Keikutsertaan Siti ke sana bukan tanpa alasan. Selain karena tak tega membayangkan Sawang di pesawat bersama orang lain, Siti juga telah mempersiapkan beberapa misi. Melansir dari YouTube Uya Kuya, Siti mengungkap misinya itu. Siti mulai bercerita kala Uya Kuya bertanya pendapat Siti jika Sawang pada akhirnya harus tetap pulang. Pertanyaan itu membuat air mata Siti menggenang dan suaranya bergetar menahan tangis. Sekarang gini, andai kata ujung-ujungnya Sawang ini harus tetap pulang ke Taiwan, apa yang dipikirkan Mbak Siti? Tanya Uya Kuya. Takut dianya drop, sekaligus dibawa sama orang yang gak dia kenal kayaknya, ungkap Siti sambil menggelengkan kepala. Udah ngebayangin gimana nanti di pesawatnya, pergi dengan orang yang gak dia kenal, lanjut Siti. Jika ada keajaiban, Siti sangat berharap Sawang tetap bersamanya di Indonesia. Namun jika pada akhirnya Sawang tetap harus pulang, Siti mengaku akan ikut ke Taiwan untuk mendampinginya. Rupanya, Siti sengaja ingin ikut Sawang ke Taiwan untuk memastikan anak disabilitas majikannya itu berada di tangan yang tepat. Ia juga ingin memberitahukan orang yang akan mengurus anak majikannya itu di Taiwan terkait apa yang disuka dan tak disuka Sawang. Ini dilakukan semata-mata untuk kebaikan Sawang agar ia tetap merasa nyaman meski tanpa Siti. Saya ingin mendampingi dia paling lama seminggu biar memastikan siapa yang memegang dia. Dia suka apa, gak sukanya apa. Saya mau ngasih tahu itu, kata Siti. Bahkan jika ada kesempatan, Siti mau bertemu dengan ibu dan kakak kandung Sawang di Taiwan untuk berbicara dari hati ke hati. Kalau bisa ketemu kakak sama ibunya, kita ngobrol bareng, ucap Siti. Sebelumnya, pihak dibuat terharu mendengar kisah perjuangan Siti Aisyah yang merawat anak mantan majikannya di Taiwan bernama Sawang.
yang kini berusia 26 tahun. Perjuangan Siti menjadi viral lantaran Sawang alias Yao Huang adalah anak disabilitas yang sampai saat ini masih dirawat oleh Siti. Padahal dirinya sudah tak lagi bekerja untuk majikannya yang sudah meninggal dunia. Setelah kisah ini viral, pihak berwenang menemukan fakta bahwa Sawang secara ilegal tinggal di Indonesia dan terancam akan dideportasi ke Taiwan. Namun, karena keadaan Sawang yang memprihatinkan, Sawang akhirnya tidak langsung dideportasi. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Karawang, Barlian Gunawan. Barlian Gunawan menjelaskan Sawang warga negara asing asal Taiwan, alami disabilitas dan Down syndrome, yang dirawat Siti Aisyah warga Karawang, Jawa Barat tidak langsung dideportasi. Barlian Gunawan mengaku ada rasa kemanusiaan yang dikedepankan dalam kasus tersebut. Walaupun Xiao Huang atau nama identitasnya Hao Chengmi sudah overstay. Dari data kami memang bersangkutan overstay 3 tahun 10 bulan. Karena sisi kemanusiaan, kami tidak asal langsung mendeportasi, katanya kepada awak media di kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Karawang pada Selasa 6 Juni 2023. Ia menerangkan Huang Chengming masuk ke Indonesia pada 6 Juni 2019 dengan menggunakan bebas visa kunjungan atau BFK. Selama berada di Indonesia, tidak pernah melakukan perpanjangan izin tinggalnya. Kita sudah datangi ke rumah Siti Aisyah, kita pahami kondisinya seperti apa. Kami juga komunikasi dengan pimpinan dan memang WNA itu sedang sakit dan membahayakan negara, ungkapnya. Barlian juga menambahkan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Taipei Economic and Trade Office atau TETO terkait keberadaan Huang Chengming di Indonesia. Ternyata Sawang berhak dapat uang dari pemerintah Taiwan. Faisal Soh perkirakan besarannya tinggi. Terlahir sebagai anak penyandang disabilitas, ternyata Sawang anak majikan yang dirawat Siti Aisyah, TKW asal Karawang, mendapat uang dari pemerintah Taiwan. Hal ini diungkapkan oleh Faisal Soh, aktivis sosial yang membahas soal uang subsidi untuk Sawang. Diungkap Faisal Soh, orang berkebutuhan khusus cacat termasuk disabilitas di Taiwan akan diberikan uang subsidi atau bantuan dari pemerintahnya guna biaya hidup. Karenanya, Faisal Soh meyakini Sawang juga sebenarnya mendapat bantuan berupa uang dari pemerintah. Namun, subsidi tersebut selama 2 tahun tak diterima Siti. Sebelumnya, Siti juga hanya mendapatkan sedikit dari total uang subsidi yang sebenarnya diberikan pemerintah Taiwan kepada Sawang. Lantas, kemana larinya uang subsidi tersebut? Faisal Soh mengurai penjelasan soal uang subsidi. Menurut dugaan Faisal Soh, Sawang sejatinya mendapat uang subsidi bernilai besar dari pemerintahan Taiwan.